Akhirnya minta izin sama keluarganya. Kenapa? Saya izin membongkar kuburannya Sabit Bunani sebentar. Kenapa? Surat vaksin saya jatuh. Ketika digali, di situ ditemukan Sabit Al-Bunani berdiri sedang sholat baca Al-Quran. Sabit Al-Bunani. Yang gali ini kaget. Ya Allah, ini tadi kan ditidurkan, kok bisa bangun sholat? Ditutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Ada satu kisah dari seorang tabi'in yang bernama Sabit Al-Bunani yang diceritakan oleh salah seorang oknum habaib. Biasanya oknum habaib ini menceritakan tentang karomah-karomah wali ba'alawi mereka. Tapi kali ini tumben ya, saya baru nemu satu video oknum habaib menceritakan tentang kehebatan dari salah seorang tabi'in. Tapi akan kita uji benar tidak kisah ini teman-teman ya. Jadi tabi'in yang bernama Sabit Al-Bunani ini ketika meninggal dunia, kemudian salah seorang yang ikut memakamkan Sabit Al-Bunani ini, katanya ada satu barangnya yang terikut masuk ke dalam kuburan Sabit Al-Bunani. Akhirnya singkatnya orang ini meminta izin kepada keluarga Sabit Al-Bunani untuk menggali kembali kuburannya, untuk mengambil barang yang ikut masuk tersebut. Ternyata ketika digali kuburannya teman-teman, Sabit Al-Bunani di situ terlihat sedang sholat, bahkan membaca Al-Quran. Subhanallah, ini luar biasa. Saya coba cari-cari teman-teman informasi ini, kisah ini sama sekali tidak menemukan, kecuali melalui situs-situs yang sama sekali tidak bisa saya pertanggungjawabkan teman-teman ya. Apalagi di situ disebutkan kisahnya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Habib ini. Kalau Habib ini bercerita bahwa ada salah seorang yang ikut memakamkan, kemudian barangnya terjatuh. Tapi di beberapa situs Muslim diceritakan bahwa itu dimimpikan oleh salah seorang sahabatnya Sabit Al-Bunani. Jadi tidak benar ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Habib ini, ada salah seorang yang ikut memakamkan atau menggali kuburan Sabit Al-Bunani, kemudian barangnya ikut masuk ke dalam kuburan tersebut. Enggak, di banyak situs Muslim menceritakan bahwa itu hasil mimpi teman-teman ya, hasil mimpi dari seorang sahabat Sabit Al-Bunani, sahabatnya Sabit Al-Bunani. Itu pun teman-teman, kisah tersebut tidak dirincikan ini riwayat siapa ya, kisah tersebut di kitab mana misalkan, atau diriwayatkan oleh imam siapa, imam-imam muktabar yang terkenal. Beda dengan kisah Rasulullah SAW ketika diperjalankan Mi'raj, maka disebutkan dari hadis yang sahih riwayat Imam Muslim bahwa benar Nabi Muhammad melihat Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburannya. Itu wajib kita percaya teman-teman, apalagi ini diriwayatkan di Sahih Muslim. Akan tetapi kalau kisah seperti ini mengatasnamakan tabi'in, apalagi ini versi Habib ini dengan versi yang beberapa sudah saya baca berbeda ya, berbeda sekali teman-teman. Dan itu pun tidak disebutkan diriwayatkan hadis ini di kitab mana ya. Apalagi kita mengetahui teman-teman track record dari oknum-oknum habaib ini, mohon maaf ya, sering berkata dusta ya, membuat cerita-cerita dongeng. Apalagi Habib yang bercerita di video ini yang pernah mengatakan ada seorang Habib yang bisa terbang sampai menembus atap, bahkan mengatakan kalau aku tidak dicegah untuk terbang maka aku akan terbang sampai menembus langit. Itu yang dikatakan oleh Habib ini di video yang lain. Maka sulit untuk dipercaya cerita-cerita seperti ini teman-teman. Meskipun disebutkan ini adalah kisah tabi'in, jangankan kisah tabi'in, kisah para nabi saja banyak dipalsukan. Baik, kita lihat videonya teman-teman. Dulu ada sahabat namanya, kalau nggak salah, Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani itu tiap malam tahajud baca Quran. Sampai tabi'in yang namanya Sabit Al-Bunani ini ketika meninggal dunia, ada orang yang makamkan itu, sesuatu yang penting jatuh. Kalau bahasa sekarang mungkin surat vaksinnya jatuh, daripada divaksin lagi mau bongkar ya. Akhirnya minta izin sama keluarganya. Kenapa? Saya izin membongkar kuburannya Sabit Bunani sebentar. Kenapa? Surat vaksin saya jatuh. Diizinkan. Ketika digali, di situ ditemukan Sabit Al-Bunani berdiri sedang sholat baca Al-Quran. Sabit Al-Bunani kaget. Yang apa namanya? Yang
Yang gali ini kaget, ya Allah, ini tadi kan ditidurkan, kok bisa bangun sholat? Ditutup lagi, ditanyai, gak jadi sudah, gak apa-apa saya vaksin lagi, daripada saya stres gali orang kayak gitu. Kaget saya nanti, kenapa? Saya gali saudara kamu itu berdiri di kuburan sedang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat. Kok bisa dapat keistimewaan seperti itu? Apa katanya? Dijawab bahasanya, saudaraku Sabit Al-Bunani setiap malamnya sholat tahajud membaca Al-Quran dan memohon, ya Allah, kalau sampai ada hambamu yang kau izinkan untuk sholat di dalam kuburan, izinkan aku orang tersebut. Nah, itu dia kisahnya teman-teman yang disampaikan oleh Oknum Habaib ini. Jadi sekali lagi saya jelaskan, Oknum Habaib ini juga pernah bercerita ada karamah seorang Habib, seorang wali yang bisa menembus sampai ke atap, dan kalau katanya aku tidak dicegah untuk terbang menembus atap ini, maka aku akan menembus sampai ke langit untuk terbang. Kemudian beliau juga pernah menceritakan ada pernah terjadi hujan susu di Tarim, kemudian pernah menceritakan beberapa kisah-kisah tentang karamah wali yang sangat-sangat tidak bisa dibenarkan teman-teman, karena bertentangan dengan mukjizat para nabi dan kemuliaan para sahabat nabi, bahkan bertentangan dan tidak pernah dialami oleh para ulama-ulama yang terkenal. Nah, sama halnya di video ini juga teman-teman, beberapa versi yang saya baca tentang kisah Sabit Al-Bunani ini tidak sama dengan yang diceritakan oleh Habib ini ya. Kalau Habib ini bercerita ada tukang yang ikut memakamkan atau penggali kubur, barangnya masuk ke dalam kuburan Sabit Al-Bunani ya. Kemudian meminta izin kepada keluarga Sabit Al-Bunani ini untuk menggali kuburan. Coba kita pikir secara akal teman-teman ya. Tegakah kita ya meminta izin menggali kuburan seorang yang sudah meninggal dunia, saudara kita, teman-teman, saudara muslim kita, hanya untuk mengambil barang yang terjatuh, teman-teman ya. Apalagi barangnya ya remeh lah, tidak terlalu penting. Kemudian beliau mengibaratkan dengan surat vaksin. Ya, ini sungguh tidak masuk di akal. Saya yakin teman-teman juga tidak akan sampai hati seperti itu ya. Misalkan teman-teman sebagai penggali kuburan, kemudian jatuh misalkan jam teman-teman yang seharga misalkan 1 juta, 2 juta. Tegakah kalian ya meminta untuk menggali kuburan saudara kita? Saya rasa nggak akan tega teman-teman ya. Maka di sini kita temukan sebuah kejanggalan ya, sebuah kejanggalan. Kemudian saya compare juga dengan beberapa tulisan yang pernah saya baca, itu riwayatnya melalui mimpi ya. Jadi sahabatnya atau teman dari Sabit Al-Bunani ini bermimpi ya, melihat Sabit Al-Bunani sholat di dalam kuburannya. Hanya itu versi di beberapa situs muslim. Tapi ini berbeda ya cerita dari Oknum Habaib ini. Bahkan tulisan ini pun teman-teman yang saya dapatkan ini pun sama sekali tidak bisa dijadikan rujukan atau hujah dan tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Kisah yang saya temukan di beberapa buku saya, kemudian di situs-situs yang saya baca melalui situs muslim, di situ tidak disebutkan ya diriwayatkan oleh imam siapa ya. Hanya ada mungkin satu tulisan menyebutkan di kitab ini. Akan tetapi apa susahnya sih kalau memang mau menulis cerita seperti itu melalui website ya, cantumkan saja sekalian teman-teman di situ diriwayatkan oleh imam siapa ya. Makanya saya katakan, saya bandingkan, kalau kisah Rasulullah yang melakukan perjalanan Mi'raj kemudian melihat Nabi Musa alaihissalam sholat di dalam kuburannya, itu wajib kita percaya karena memang hadisnya jelas, riwayat Imam Muslim ya. Akan tetapi ini berbeda teman-teman, di tulisan pun tidak jelas mana riwayat hadisnya. Kemudian ulama-ulama siapa juga yang menukil ya dari ulama-ulama terkenal seperti misalkan Imam Muslim, Imam Bukhari, Abu Daud, nggak ada sama sekali ya. Kemudian apalagi mendengarkan versi dari Oknum Habaib ini teman-teman yang terkenal pendongeng teman-teman, maka sulit untuk dipercaya dan jelas berbeda antara tulisan yang saya baca dengan versi Habaib ini. Maka tidak mudah untuk kita mempercayai kisah-kisah seperti ini meskipun dia mengatasnamakan kisah sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena apa? Kisah tentang para nabi, para rasul saja atau kisah Nabi Muhammad saja banyak yang dipalsukan teman-teman ya. Silakan kalian
kalian cari coba, mungkin ada kitabnya atau bukunya, atau silahkan cari di situs-situs muslim lainnya. Kalian nggak akan temukan ya cerita Thabit Al-Bunani ini seperti versi dari oknum habaib ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, saya nggak berani mengatakan kisah ini adalah kisah benar, apalagi kisah ini tidak disebutkan riwayatnya dari Imam Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, atau para ulama-ulama ahlul hadis yang lainnya. Berbeda dengan kisah Rasulullah yang melakukan Mi'raj, yaitu melihat Nabi Musa alaihissalam sholat di dalam kuburannya, itu wajib dipercaya. Apalagi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim teman-teman di kitabnya Sahih Muslim. Barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi kita teman-teman, untuk kita terus berbagi sharing pengetahuan. Dan tidak lupa teman-teman, saya ingin berpesan, berhati-hati ketika mendengar atau mengambil atau mempercayai cerita-cerita seperti ini dari siapapun ya, dari siapapun, bukan hanya dari oknum habaib, baik itu dari seorang ustadz, kiai, gus, ulama sekalipun, tetap cocokkan dengan kisah-kisah yang sahih teman-teman ya. Sudah banyak sarana untuk kita mudah mendapatkan informasi terkait agama Islam saat ini teman-teman. Jadi tidak ada alasan teman-teman untuk menjadi orang bodoh di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.